Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Statistika Bisnis pertemuan ke-11, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis komparatif dua sampel. Oke, sebelumnya perlu diketahui dulu, apa sih analisis komparatif itu? Analisis komparatif adalah suatu teknik untuk menganalisis variabel atau data dalam rangka mengetahui ada atau tidaknya perbedaan di antara dua kelompok atau lebih. Jadi analisis komparatif itu ada dua kelompok atau lebih. Misal kelompok A dan kelompok B. Dari kelompok A dan kelompok B itu akan dilihat ada tidak perbedaannya. Oke. Terus, analisis komparatif. Teknik dalam uji komparatif ini sering juga disebut dengan uji signifikansi atau disebut test of significance. Nah, terdapat dua jenis uji komparatif, yaitu analisis komparatif dua sampel berkorelasi atau disebut analisis komparatif dua sampel dependen dan analisis komparatif dua sampel independen. Nah, untuk mengetahui dua ini, saya punya contohnya. Oke, yang pertama, kelompok sampel dikatakan berkorelasi atau kelompok sampel dikatakan dependen apabila sampel yang menjadi objek penelitian tidak dapat dipisahkan secara tegas. Artinya, anggota sampel kelompok A ada yang menjadi anggota sampel kelompok B. Contohnya seperti ini. Perbandingan tingkat produktivitas pegawai UNZAS sebelum dan sesudah diberikan uang insentif. Di sini sampelnya apa? Pegawai UNZAS, oke? Jadi pegawai UNZAS ini masuk dalam kelompok A dan kelompok B. Kelompok A sebelum diberikan uang insentif dan kelompok B sesudah diberikan uang insentif. Jadi sampelnya hanya ada satu pegawai UNZAS untuk dua kelompok. Itulah yang disebut kelompok sampel berkorelasi atau kelompok sampel dependen. Yang kedua yaitu kelompok sampel dikatakan tidak berkorelasi atau independen apabila sampel yang menjadi objek penelitian dapat dipisahkan secara tegas. Artinya sampel yang menjadi kelompok A tidak ada yang menjadi sampel kelompok B. Contohnya, perbandingan nilai ujian akhir semester antara mahasiswa PAI semester 4A dan semester 4B. Di sini sampelnya ada dua, 4A dan 4B. Dia dipisahkan secara tegas. Kelompok 1 untuk 4A, kelompok 2 untuk 4B. Yang dilihat perbandingan nilai ujian akhir semester. Oke? Kemudian, analisis komparatif dua sampel berkorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan. Tadi ya, kelompok A dan kelompok B. Berpasangan di sini maksudnya satu sampel mendapatkan perlakuan berbeda dari dimensi waktu. Untuk menganalisis dua sampel berkorelasi dengan jenis data interval atau rasio digunakan uji T, dua sampel. Oke, atau sample pay rate test dibacanya uji T ini. Di sini ada teknik statistika untuk menghitung hipotesis komparatif. Data ada 4, skala data itu ada 4, interval, rasio, ordinal, dan nominal. Sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika skala datanya adalah interval atau rasio, maka uji yang dilakukan yaitu t-test. Oke? Baik korelasi, dua sampel berkorelasi maupun dua sampel independen itu menggunakan t-test. Oke? Kemudian, bagaimana jika datanya ordinal dan nominal? Jika datanya ordinal dan nominal, maka menggunakan uji tes sign test, Wilcoxon, Min-Whitney,
Kolmogorov, MC Neymar, Fischer, tuh ya. Nah, kalau datanya interval atau rasio, maka itu kita melakukan uji komparatif statistika parametrik. Sedangkan kalau datanya ordinal atau nominal, maka termasuk uji statistika non-parametrik. Oke? Kemudian, pengujian dua sampel berkorelasi. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua sampel berkorelasi dengan statistika parametrik. Artinya kita akan menggunakan uji t-test. Oke? Statistika parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata dua sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio adalah menggunakan t-test. Ini rumusnya. Oke, berarti yang dibutuhkan adalah rata-rata sampel 1, rata-rata sampel 2, simpangan baku, korelasi simpangan baku, dan varian. Oke. Contohnya, saya punya contoh di sini bagaimana penggunaan rumus ini. Contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan produktivitas kerja dosen Polinela sebelum dan sesudah diberi pelatihan. Berdasarkan 25 sampel dosen yang dipilih secara random, dapat diketahui bahwa produktivitas dosen sebelum dan sesudah diberikan pelatihan adalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini. Ini adalah respondennya. Ada 25 responden, 1-25. Di sini data produktivitas kerja sebelum diberi pelatihan, di sini sesudah diberi pelatihan. Oke? Berarti ada dua kelompok data. Kelompok data A sebelum dan kelompok data B sesudah dengan satu sampel, yaitu dosen Polinela. Artinya ini korelasi dependen. Sampel korelasi dependen. Komparatif dua sampel berkorelasi atau dependen. Oke. Ini datanya. Kita masuk ke Excel ya. Ini adalah data yang tadi saya pindah ke Excel. Oke. Gimana cara ngitung rumus yang tadi, yang di PowerPoint. Ini adalah sebelum, ini adalah sesudah. Oke. Ini kita anggap tidak ada dulu. Sini kita anggap tidak ada. Oke. Di sini, itu langkah pertama adalah menjumlahkan data. Di sum. Sum. Oke. Sum, buka kurung, tarik. Tutup kurung. Bentar. Oke. Terus di sini rata-rata. Rata-rata rumusnya average. Average, buka kurung. Average. Buka kurung. Tarik. Oke. Tutup kurung. Ini sama, yang S2-nya juga dijumlah dan di rata-rata. Ini ditarik aja ke sini. Ini ya, sampai ada tanda tambah, tarik. Ini juga sampai ada tanda tambah, tarik. Oke, tidak keluar angkanya. Terus, kita perlu mencari X1 dikurang X1 rata-rata. Ini ada bar ya, ini titik kecil ini X1 bar. Artinya rata-rata X1. X1-nya 8, 5. X barnya rata-ratanya, ini X1-nya 7, 5. Sorry, tadi salah, itu X2. X barnya 7, 4. Oke. Berarti 75 dikurang 7, 4. Hasilnya 1. Gimana caranya? Sama dengan B3 dikurang rata-ratanya. Nih, 74. Ini dikasih tanda dolar biar dia tidak gerak. Oke. Nah, 1 dapat. Tarik ke bawah ini. Nah, ini tarik ke bawah. Oke. Dah, dapat 0. Ini sum. Jumlah keseluruhan ini harus 0. Oke. Paham ya? Di sini juga sama. X2 ini 85 dikurang rata-rata X2 79,2. Nah, ini hasilnya 5,2.
8. Oke, kayak tadi caranya ditarik. Sudah. Hasilnya sama, harus 0 ketika dijumlah keseluruhannya. Terus, X1 min X1 bar, atau X1 dikurang rata-rata X1, ini dikuadratkan. Oke. Nah, ini berarti 1 dikali 1. 6 dikali 6. Min 9 dikali min 9. Ini udah saya kali. Oke. Berarti sama dengan D3 dikali D3 lagi, karena kuadrat. Oke, terus ditarik. Kemudian dijumlah. Ya, disum. Sama ini, X2 dikurang X2 bar, dikurang X2 rata-rata, ini hasil ini dikuadratkan. Oke, hasilnya ini. Tarik ke bawah lagi, terus dijumlahkan. Kemudian, X1 dikali X2. X1-nya mana? X1 ini dikali ini. Hasilnya ini. Jadi, sama dengan ini dikali ini. Ditarik terus. Tarik ke bawah. Kemudian sama dijumlahkan. Oke, kita sudah dapat datanya. Oke. Kita masukkan ke rumus. RXY. Oke, korelasi X dan Y. Korelasi variabel X dan Y. Kalau ini bukan X dan Y, ya ini X1 dan X2. Artinya ini korelasi X1 dan X2. Nah, ini rumusnya. Jumlah X1 dan X2. Mana? Nih. Oke. Nih. Jumlah X1 kali X2. Ini kan X1 kali X2. Jumlahnya berapa? 1580. Taruh. Terus ini. Jumlah X kuadrat dikali Y kuadrat. X kuadratnya mana? Ini kan X kuadrat. X1 kuadrat. X kuadrat. X1. Ini kan. Nah, Y-nya ini X2 ya. Nah, jumlah X2 kuadratnya ini. Masukin. Oke. Jumlahnya ini 1580, tinggal pakai kalkulator dibagi ini 1831,33. R-nya itu 0,86. Nah, dapat ya kita R-nya 0,86. Korelasi antar dua sampelnya 0,86. Kemudian kita hitung nilai variannya. Rumus varian. Varian 1, X1 min X1 kuadrat, rata-rata X1 kuadrat. Itu berapa? Nih, ini kan. Nih, 1 min rata-rata X1 kuadrat. 1350. N1 dikurang 1. N kita jumlahnya berapa? 25 responden. 25 kurang 1, 24. Dibagi aja, udah. Ini hasilnya. Nah, yang varian X2-nya itu sama juga. Rumusnya ini, cuma diganti ini X2 dikurang rata-rata X2 kuadrat. Ini kan 2484. Nah, N1 dikurang 1, 24. Ini 103,5. Kita udah dapat nilai variannya. Kemudian bagaimana nilai simpangan bakunya? Simpangan bakunya adalah akar dari hasil varian. Varian X1 56,25. Akarnya berapa? 7,5. Yang ini berapa akarnya? Yang varian 2 10,17. Oke, udah dapat kita di sini. Nanti ya. Oke, kita balik lagi. Nih hasilnya. Udah saya pindahin. Ini nilai korelasi X1 dan X2, ini nilai variannya, ini nilai simpangan baku jika dirangkum seperti ini. Kemudian, kita hitung nilai T-nya. Oke. Kita hitung nilai T-testnya. Rumusnya ini. Rata-rata X1 dikurang rata-rata X2. Nih. Terus,
varian X1 bagi N1 ditambah varian X2 bagi N2 dikurang 2 dikali R korelasinya. Terus ini simpangan dibagi akar N1, simpangan X1 dibagi akar N1, simpangan S2 dibagi akar N2. Masukin aja ini nilainya, udah ada. RX1 74 dikurang 79,2. Terus varian X1-nya 56,25 bagi 25 karena jumlah respondennya. Ini masukin aja ya. Bisa ya, masukin ya. Sesuaiin dengan ini. Hasilnya adalah min 4,9 setelah dihitung. Kemudian, kita harus menentukan hipotesisnya. Dalam analisis dua arah, ini kita t-test dua arah. Karena kan jadi hipotesis itu ada satu arah dan dua arah. Ketika hipotesisnya satu arah, itu kita sudah tahu arahnya kemana. Ke positif atau ke negatif. Contoh, pengaruh pelatihan terdapat pengaruh positif dosen yang melakukan pelatihan X terdapat pengaruh positif kegiatan pelatihan pada dosen Polinela gitu misalnya. Itu satu arah. Jadi dia udah tahu arahnya positif. Misalnya gini, kalau satu arah, hipotesis satu arah. Terdapat pengaruh positif pelatihan bagi produktivitas kerja dosen Polinela. Ini adalah hipotesis satu arah. Artinya dia sudah ketahuan positif atau negatif. Gitu ya. Tapi kalau dua arah itu ini. Ini satu arah. Tapi kalau dua arah, H02 arah, tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja dosen Polinela antara sebelum dan sesudah mendapat pelatihan. Kita belum tahu terdapat arahnya tuh ke positif atau ke negatif. Jadi H0-nya kita butuh tidak terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja dosen Polinela antara sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja dosen Polinela antara sebelum dan sesudah mendapat pelatihan. Gitu ya, ini dua arah. Karena kita belum tahu arahnya tuh kemana. Ke positif atau ke negatif. Adakah arah terdapat perbedaan nilai K atau tidak terdapat perbedaan nilai. Gitu ya. Jadi, penyelesaiannya setelah kita melakukan uji ini, kita tentukan H0 dan HA-nya. Dalam uji t-test dua arah itu H0-nya tidak terdapat perbedaan nilai. Sedangkan HA-nya terdapat perbedaan nilai. Oke? Kemudian, kita masukkan. Nilainya kan tadi negatif 4,952. Ya. Oke? 4,952. Ini adalah hitung. Nah, T hitung ini harus dibandingkan dengan T-tabel. Untuk mencari T-tabel itu DK sama dengan N1 ditambah N2 min 2 sama dengan 48 pada taraf kesalahan 5%. Nah, ini DK-nya berapa? 48. Tarafnya 5%. Kita lihat di tabel ini. DK. Nih. Tarafnya 5%, berarti 0,05. Ini 0,05 nih yang saya tunjuk ya. Terus, 48 nilai DK-nya. Nah, 48 di sini nggak ada. Di sini cuma ada 40 sama 60. Oke? Kan 48 nilai antara 40 dan 60. 40 nilainya 2,021. Sedangkan kalau 60 nilai T-tabelnya 2.
Nah, makanya kita butuh perhitungan interpolasi. Kalau di sini nggak ada, berarti kita menggunakan perhitungan interpolasi. Kalau nilai DK-nya tidak ada di T-tabel. Gimana caranya? Min kurung T-min kurang T-max, kurung, artinya dikali. DK1 min DK-min bagi DK-max min DK-min. T-minnya berapa? Minnya. Yang atas berarti 2,021 dikurang 2,021 min T-max-nya yang di bawah, yang 60 ini, 2,0. Oke. DK-nya tadi berapa? Kita hitungkan DK-nya tadi 48. Ini 48. Minus DK minnya berapa? 40 kan ini. Nah, sama DK max-nya 60 minus DK min-nya 40. Dihitung hasilnya 2,0126 dibulatkan jadi 2,013. Inilah nilai T-tabel kita. Oke. Karena nilainya 2,013 ya ini 13 berarti ya. Ini juga 13. Kan ini positif. Ingat, kita adalah uji dua arah. Ketika ininya negatif, kan ini min 4,95. Walaupun ini positif, maka dianggap negatif T-tabelnya, dikasih min. Jadi T hitungnya sama dengan min 4,952 dan T-tabelnya min 2,013. Artinya min 4 lebih kecil dari min 2. Artinya apa? T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti terima HA. HA-nya apa? Terdapat perbedaan nilai produktivitas kerja dosen Polinela antara sebelum dan sesudah mendapat pelatihan. Nih, kesimpulannya jadi terdapat perbedaan secara signifikan nilai produktivitas kerja dosen Polinela sebelum dan sesudah mendapat pelatihan. Nah, kita lihat selain menggunakan ini, kita lihat di sini. Kan ini ingat ya, udah dijelasin Bu Fadila. Ini adalah apa? Taraf signifikan. Tolak gunung H0 lah, gunung hipotesis gampang ya, taraf signifikan. Nah, tadi nilai kita adalah T. Tabel kita min 2,013. Karena ini dua arah, berarti ini kan tengahnya ini kan dikasih garis. Di sini positif, di sini negatif. T tabel kita adalah min 2,013. Sedangkan T hitung kita adalah min 4,952. Artinya, min 4,925 ini kan berada di daerah HA kan ini. Nih. Tidak berada di daerah ini. H0. Karena dia lebih kecil. Jadi, ini kalau ini berada di daerah H0, ini kalau ini berarti kalau ada di daerah sini berarti dia terima H0. Karena kita berada di daerah ini berarti kita tolak H0 terima HA. Itu ya. Paham? Makanya kesimpulannya terdapat perbedaan secara signifikan nilai produktivitas kerja dosen Polinela sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan. Nah, jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, berarti terima H0. Karena T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tolak H0. Oke. Kemudian, sekarang kita akan masuk analisis komparatif dua sampel menggunakan SPSS. Tadi kita menggunakan manual, yang tadi perhitungan manual ini. Sekarang gimana sih kalau menggunakan SPSS? Ingat, syarat dari SPSS adalah dia bisa menggunakan t-test apabila dia lolos uji normalitas dan uji homogenitas. Itu syaratnya.
Ketika dia tidak lolos uji normalitas, berarti dia menggunakan statistika non-parametrik. Ada tadi, statistika non-parametrik ada apa aja? Uji Mann-Whitney, dan sebagainya. Kalau dia lolos uji normalitas dan uji homogenitas, baru kita boleh menggunakan t-test, statistika parametrik. Nih, saya analisis ya. Ini saya nolin, saya hapus dulu. Nah, tadi saya punya data ini. Oke. Di dalam uji t-test kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Masalahnya adalah produktivitas kerja sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan, produktivitas kerja dosen sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan. Terus kita kategorikan. Untuk kategori sebelum itu nilainya 1. Untuk kategori sesudah itu nilainya 2. Oke? Ini berarti hasil produktivitas ya. Ini saya copy. Jadi ini saya copy di sini. Ini juga sesudahnya saya copy di bawahnya sini. Dengan kategori untuk sebelum itu saya kasih nilai 1. Berarti 1 di sini ya. 1. Untuk sesudah kategorinya 2. Oke, kita masuk ke SPSS. Di sini kita copy. Ini hasilnya. Oke. Berarti hasil dan kategori. Ini hasil. Ini kategori. Ini numerik, tetap label. Hasil produktivitas kerja. Ini kategorinya sebelum, sesudah. Sesudah, oke. Di sini value-nya 1 untuk sebelum pelatihan, 2 untuk sesudah pelatihan. Oke. Oke. Di sini kita ganti measure-nya jadi scale. Nah, kita lihat uji normalitasnya. Pertama, analyze, descriptive statistik, explore. Hasil ini masukkan ke dependent. Sebelum sesudah, masukkan ke faktor list. Oke. Plot, normalitasnya diklik. Oke. Diklik, ini normalitasnya. Normalitik, nih. Terus, oke. Kita lihat. Uji normalitas. Lihat. Uji normalitas itu adalah syaratnya. Di sini, kita lihat lagi ya. Uji normalitas adalah nilai p-value ketika lebih kecil dari 0,05 maka tidak berdistribusi normal. Ketika lebih dari 0,05 maka berdistribusi secara normal. Oke, ini langkahnya. Nah, kita lihat tadi ini yang hasil ini sudah saya pindahin. Oke, ke sini, ke PPT. Di sini signifikannya berapa? Sebelum dan sesudah 0,139. Di sini 0,265. Itu kan lebih dari 0,05. Artinya ini terdistribusi normal. Dia sudah lolos uji normalitas. Oke? Paham ya? Selain melihat ini signifikan, lihat juga ini plotnya. Ini kan plotnya tersebar ini ya, sepanjang garis ya.
ini rata ya. Di sini, di sini, di sini ini normal. Tapi kalau titik-titiknya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, di sini, di sini, di sini, tersebarnya berantakan, itu artinya dia tidak terdistribusi normal. Oke, itu ya uji normalitas. Kemudian kita masuk karena dia sudah secara uji normalitas sudah oke, maka kita lanjut ke uji t-test. Gimana caranya? Analyze, compare means, independent sample test. Di sini tes ini adalah tes variabel hasil. Di sini sebelum sesudah define grupnya ini tulis 1 karena kita ada 2 kategori, ini tulis 2, oke. Continue. Oke. Oke, terus paste. Oke. Ini hasilnya. Oke. Dites. Ini ada nilai min. Artinya sebelum pelatihan nilai rata-rata produktivitas dosen Polinela sebelum pelatihan adalah 74 dan sesudah pelatihan adalah 79,2. Ininya 25, N-nya 25, oke. Terus kita lihat standar deviation-nya 7,5 ya. Nih, saya pindahin. Standar deviation-nya 7,5, di sini 10, yang sebelum 7,5, yang sesudah 10,17. Nah, nih, perhitungan manual kita. Lihat. Benar ya, perhitungan manual kita. Simpangan baku atau standar deviation-nya 10,17 untuk X2, untuk sesudah, dan untuk S1 X1-nya standar deviation-nya atau itu 7,5. Sama ya, manual dan SPSS. Ini SPSS-nya hasilnya. Nih, sama kan? Oke. Nah, itu cara membaca ratanya. Kemudian, apa lagi yang dibaca? Ini. Signifikan to tail. Oke. Di sini signifikan to tail itu untuk mengetahui H0 diterima atau ditolak. Oke, di sini berapa? Pengambilan keputusannya. Untuk yang pertama itu 0,045. Oke, hasil produktivitasnya. Sedangkan yang sebelum 0,045 yang sesudah 0,046. Ini apa kategorinya? Kurang dari 0,05. Jika kurang dari 0,05 terdapat dan yang signifikan antara apa kalian? Antara produktivitas kerja dosen sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, kalau lebih dari 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas kerja dosen sebelum dan sesudah pelatihan. Karena nilai kita 0,045 itu kurang dari 0,05, maka apa? Ini pengambilan keputusannya. Kurang dari, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara. Kesimpulannya kan? Nah, maka kesimpulannya terdapat perbedaan secara signifikan nilai produktivitas kerja dosen Polinela sebelum dan sesudah mendapatkan pelatihan. Sama kan kayak hasil kita menghitung manual, ya kan? Oke. Kemudian, untuk uji homogenitas kita lihat di sini. Nilai signifikan Levin ya, Levin Test Equality of Variance. Nilai kan 0,08, itu lebih dari 0,05. Artinya secara uji homogenitas dan normalitas itu sudah lolos. Artinya kita bisa melanjutkan ke uji t-test, membaca yang ini untuk pengambilan keputusan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Sudah saya jelaskan analisis komparatif 2 sampel, statistika parametrik secara manual dan
menggunakan SPSS. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.